Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2014 yang berjudul Into the Storm. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Steve Quale, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di negara Amerika Serikat, antara lain Richard Armitage sebagai Gary, Sarah Wine sebagai Allison, lalu juga ada Matt Walsh sebagai Pete. Menyuguhkan beberapa adegan tegang dan mencekam, film ini berkisah tentang bencana alam tornado yang begitu besar menimpa kota Silverton, di mana sekelompok pelacak fenomena badai yang bekerja menantang maut untuk merekam beberapa tornado, nyatanya kini harus sedikit memacu waktu karena sebuah tornado gabungan yang memiliki ukuran sebesar gunung kini tercipta. Hal ini memacu mereka mulai bertarung dengan waktu untuk bisa memberikan kabar darurat tersebut ke seluruh penduduk dikarenakan alarm badai mengalami kerusakan. Penasaran bukan tentang alur cerita film yang akan segera saya bawakan? Untuk itu, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok remaja SMA yang tengah berada di dalam sebuah mobil, namun tak lama setelah itu hujan pun turun dengan cukup lebat, bahkan mengakibatkan sebuah tiang listrik mengeluarkan percikan api. Hal itu membuat salah satu dari mereka memutuskan untuk keluar agar dapat merekam, namun tanpa diduga muncullah angin tornado yang menuju ke arah mereka, membuat mereka tersapu. Yang jelas saja akhirnya keempat remaja pun pada akhirnya kini tewas. Keesokan harinya setelah kejadian itu, berita tewasnya keempat remaja pun mulai tersebar di berbagai media maya. Dan di sana terlihat sekelompok orang yang merupakan pemburu tornado bernama Titus Team tengah membicarakan tornado, di mana mereka berencana untuk membuat film dokumenter mengenai tornado. Lalu Pete yang merupakan pemimpin mereka pun dibantu oleh Allison yang menjadi ahli cuaca, sementara itu Jacob, Lucas, serta Daryl akan bertugas menjadi perekam tatkala tornado telah muncul. Hingga tak lama setelah itu, Allison pun mendapatkan sebuah informasi mengenai badai tornado yang akan segera terjadi di Texas. Karena tak ingin buang-buang waktu, mereka pun bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan dua mobil, yaitu satu tank serta van. Berpindah pada seorang remaja bernama Donnie yang tengah merekam dirinya sendiri mengenai sebuah kapsul waktu agar dapat disimpan untuk dirinya di masa depan. Lalu setelahnya dia pun menghampiri adiknya bernama Trey, serta sang ayah bernama Gary yang merupakan wakil kepala sekolah. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke sekolah dengan Donnie yang memutuskan untuk naik sepeda, dan sebelum pergi, Donnie serta ayahnya sempat melakukan sebuah perdebatan singkat yang cukup sering terjadi di sebuah keluarga. Beralih kepada Titus Team yang mulai berunding mengenai arah pergerakan badai yang akan terjadi, di mana Allison pun mulai memperkirakan jika badai akan segera menuju kota Silverton. Mendengarnya, Pete malah meragukan karena data menunjukkan jika badai itu akan menuju kota Riverside. Namun apa daya, karena momentum keyakinan Allison begitu tinggi, mau tidak mau, Pete dengan terpaksa mengikuti arahannya untuk menuju Silverton. Lalu scene pun berpindah pada dua orang yang tengah membuat sebuah konten bernama Dong serta Revis, di mana Dong yang tengah melakukan sebuah pertunjukan yang sangat gila dengan melompati sebuah kolam yang telah berisikan api. Hingga tak lama setelah itu muncullah sekelompok Titus Team, maka dengan cepat Dong dan Revis yang ingin mendapatkan berita pun bergegas mengikuti mereka. Yang mana seperti yang mereka tahu, jika pemburu badai itu pastinya tengah mengejar sebuah badai. Sesampainya di area sekolah, rupanya Terry serta Donnie ditugaskan untuk mendokumentarikan kelulusan yang sebentar lagi akan dimulai. Dan tak jauh dari sana ada seorang remaja perempuan yang Donnie sukai, yang tengah mengalami kesusahan setelah berbicara dengan gurunya. Hal itu membuat Trey memerintahkan Donnie untuk menghampiri dan berbicara dengan wanita itu, yang kemungkinan hal tersebut merupakan kesempatan yang bagus untuk mendekati wanita itu. Awalnya Donnie merasa ragu, namun karena kesempatan ini tidak datang dua kali, pada akhirnya dia mendatangi wanita bernama Caitlin, yang rupanya Caitlin tengah mengalami kesulitan dengan menjalankan sebuah proyek pembuatan film. Hal itu jelas saja membuat Donnie yang mendengarnya pun mulai menawarkan bantuan pada Caitlin
yang disambut rasa bahagia dan sangat berterima kasih padanya dari Caitlyn. Jauh dari area sekolah, tepatnya kembali pada kru Pete yang kini tengah berada di sebuah hotel, di mana mereka tengah melihat siaran berita di televisi hingga tiba-tiba terjadilah sebuah hujan es. Hal itu membuat mereka bergegas pergi menuju mobil, dan sesuai dengan perkataan Allison, sebuah badai yang besar itu akan datang ke arah kota Silverton, yang mana di kota itu tengah diadakan upacara kelulusan, sama halnya dengan Donnie dan Caitlyn yang kini telah sampai di pabrik kosong untuk merekam bahan film, tanpa mereka sadari jikalau sebuah badai akan segera mendatangi mereka. Tidak terlihat takut sedikit pun karena ini adalah pekerjaan mereka, kelompok Pete pun pada akhirnya telah sampai di dekat badai. Terlihat jelas jikalau kini sebuah dinding awan yang mulai membentuk pusaran tornado, namun tanpa diduga-duga muncullah Dong dan Revis yang datang untuk merekam tornado dengan jarak yang lumayan dekat, hingga akhirnya tornado itu pun mulai menyentuh tanah dan mulai menghancurkan semua yang tornado itu lewati. Kemudian kelompok Pete berusaha untuk merekam tornado itu lebih dekat. Namun di saat tornado itu hampir mendekat, tiba-tiba putarannya itu berbelok menjauhi mereka, di mana kini tornado itu mengarah menuju sekolah Silverton, yang mana tanpa diketahui oleh halayak ramai, jikalau di sekolah tengah diadakan acara wisuda, yang pastinya akan mengalami sebuah kepanikan yang amat besar. Meski tornado berhasil melewati mereka, beruntunglah dari kejadian ini tidak ada satupun korban jiwa. Merasa khawatir dengan keadaan Donnie, Gary pun segera menghubungi anaknya untuk menanyakan keberadaannya saat ini. Donnie yang memberitahukan keberadaannya yang tengah berada di pabrik peppermint, namun belum sempat memberikan peringatan kepada anaknya. Tiba-tiba saja panggilan itu pun terputus, dan tanpa diduga tornado mulai mengarah ke pabrik tua. Dan seketika itu juga pabrik tua pun hancur diterjang badai tornado. Namun lagi-lagi, beruntunglah mereka berdua masih berhasil selamat. Meski kini Donnie serta Caitlyn harus terjebak di dalam sebuah lubang dengan reruntuhan yang kini menutupi mereka. Kembali ke tempat kelompok Pete, yang lagi-lagi mendapatkan informasi mengenai gelombang kedua dari badai akan segera terbentuk kembali di pusat kota. Karena tak ingin melewatkan kesempatan itu, mereka pun bergegas pergi menuju sana. Sementara itu, Gary dan Trey yang panik setelah ada badai pun, kini rupanya tengah dalam perjalanan menuju pabrik tua tempat keberadaan Donnie dan Caitlyn, di mana mereka melewati perumahan yang telah hancur. Bahkan di sana pun mereka sempat menyelamatkan seorang pria tua yang terjebak di dalam sebuah mobil. Di pusat kota, Allison dan tim yang nyatanya tengah mencari tornado, tiba-tiba Allison melihat Dong serta Revis yang tengah mabuk. Hal itu membuat Allison memerintahkan mereka untuk berhenti sebentar, kemudian memperingati kedua pria itu untuk segera pergi menuju tempat yang aman. Namun belum sempat bicara panjang lebar, tiba-tiba sebuah tornado pun kini kembali terbentuk dan langsung menghancurkan beberapa bangunan yang berada di sana. Di saat Gary dan Trey tengah melintas, tornado itu pun kini berada di belakang mereka, membuat mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bangunan tempat kelompok Peter kini berada. Namun di saat itu juga Gary yang melihat keadaan Allison yang tengah dalam bahaya, memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan. Setelah badai sekiranya mereda, Gary dan anaknya pun berniat untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya mobil mereka malah terbalik, hal itu membuat mereka tak bisa pergi. Dan di saat itu juga, Allison menawarkan mereka untuk menumpang di mobil, karena kebetulan mereka akan mengejar badai tornado selanjutnya yang mengarah ke pabrik tua tersebut. Namun sebelum pergi, Pete memerintahkan Trey untuk bisa ikut agar bisa merekam situasi dan juga keadaan di tempat kejadian. Di tengah situasi sulit yang terjadi, Donnie dan Caitlyn yang masih terjebak harus menelan kenyataan pelik ketika sebuah pipa yang bocor mulai membanjiri area mereka terjebak. Sementara dalam perjalanan yang tengah terjadi, kelompok Allison pun akhirnya tiba di daerah badai tornado. Begitupun dengan Dong dan Revis yang datang, yang mana sialnya di saat itu juga muncullah 4 tornado dalam waktu yang bersamaan dan mulai menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya.
Hingga akibat ledakan yang terjadi secara tidak terduga, tornado api tiba-tiba saja terbentuk yang berasal dari api ledakan truk bahan bakar tadi. Namun bukannya berlindung, di sana Jacob malah mendekati tornado api itu dan merekam. Yang mana sial, tak lama setelah itu dia langsung terhisap tornado yang dengan cepat membuatnya tewas. Berbeda dengan kebodohan dari sikap Jacob, yang lainnya pun segera masuk ke dalam gereja untuk mengamankan diri. Setelah kejadian itu, membuat Allison murka dan menyalahkan Pete akan kematian Jacob, karena jika bukan keegoisan Pete, kemungkinan Pete masih hidup hingga saat ini. Namun di sini, Daryl langsung menghentikan dan berkata bahwa kematian Jacob itu adalah kesalahannya sendiri, dan sekarang yang harus mereka lakukan itu adalah membantu Gary agar bisa mencari anaknya. Meski mereka kini dalam keadaan berduka, namun karena merenung pun tidak ada artinya di situasi kali ini, mereka dengan sepakat untuk bisa pergi ke arah pabrik tua setelah van berhasil didirikan kembali. Sementara itu, Donnie dan Kathleen yang mulai terlihat pasrah dengan keadaan semua ini lantas benar-benar terlihat putus asa ketika air mulai meningkat dan membuat mereka hampir saja tenggelam. Namun di tengah-tengah keputusasaan itu, Gary dan kelompok beruntungnya datang tepat waktu dan dengan segera mencari anaknya. Hingga tak lama setelah itu mereka pun berhasil menemukan. Namun berhubung reruntuhan yang terjadi sulit untuk digeser, dengan cepat Ray menabrakkan van itu untuk menggeser reruntuhan besi, hingga akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Kathleen, namun tidak dengan Donnie, di mana kaki Donnie yang terjebak di reruntuhan besi membuat dia tak bisa keluar dari sana. Hal itu membuat Gary bergegas masuk dan menarik Donnie secara paksa, yang sekaligus menyelamatkan nyawa mereka, karena diketahui tornado baru akan menghantam mereka kembali. Hingga bersamaan dengan itu, Pete datang untuk memberikan mereka tumpangan yang lebih aman, di mana di dalam perjalanan yang terjadi mereka melihat sebuah berita yang menunjukkan dua angin tornado yang begitu sangat besar kini terjadi, mulai bergabung menjadi satu hingga membentuk badai tornado raksasa, yang mana ukurannya itu sebanding dengan satu gunung. Berhubung karena seluruh alarm bahaya tornado telah mati total, maka kelompok Allison yang tidak ingin banyak korban jiwa terjadi akibat tornado ini dengan segera pergi menuju sekolah, yang dengan cepat mengajak orang-orang untuk segera pergi menuju tempat yang lebih aman, karena gedung sekolah itu tak akan sanggup menahan kekuatan tornado yang akan segera datang. Namun sial, dalam prosesi penyelamatan diri, tanpa diduga sebuah menara listrik roboh yang mana mulai memblokade jalanan di depan mereka. Berhubung tidak memiliki waktu banyak untuk melarikan diri kembali, mereka pun sepakat untuk bisa berlindung di bawah saluran air yang berada di sana. Berkat besarnya pusaran tornado yang kini terjadi, kendaraan-kendaraan yang berada di sana pun mulai berterbangan. Lalu tanpa yang diduga, akibat besi penyangga saluran air terbuka, membuat Pete yang bergerak selayaknya pahlawan mulai memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan rencana menutup pagar besi dengan menghalanginya menggunakan mobil tank. Akan tetapi sialnya, berhubung angin benar-benar kuat, hal ini membuat mobil tank tak sanggup bertahan dan seketika itu juga mobil tersebut terbang, disertai dengan terbawanya Pete yang kini mulai menembus awan. Setelah beberapa waktu kemudian, tornado yang kini mulai menghilang dengan disertai cuaca yang kembali cerah, nyatanya membawa sisa-sisa situasi kekacauan yang begitu besar, di mana semua bangunan terlihat rata dengan tanah, serta banyak sekali korban jiwa akibat tornado, dan peristiwa itu pastinya mengubah pandangan semua orang tentang bahayanya tornado bagi yang telah mengalaminya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Dong serta Revis yang tadi sempat terbawa tornado pun, rupa-rupanya mereka berdua selamat akibat tersangkut di sebuah pohon. Hingga film pun kini selesai.